Celo punya ini. Set alat tulis elektrik. Yang penasaran boleh mampir ke meja Celo ya. Aku juga punya warna biru. Karena warna biru lah, tim biru, like. Tim warna pink jangan lupa pencet tombol subscribe. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bandingin gimana. Oke, siapa takut? Celo unboxing duluan ya. Jadi dalam satu box ini isinya kayak gini guys. Wow. Kalau punya aku kayak gini guys. Bentuknya kayak tas koper gitu, ada handle-nya. Beda sama punya Celo yang box ya guys. Ini dia isi detail dalamnya guys, gambar astronot. Celo dapat sedotan elektrik kelinci, mini vacuum cleaner. Kalau yang ini penghapus elektrik guys, tapi susah banget diambilnya. Nah, ini level penghapusnya guys, jadi kalau habis bisa diisi ulang. Pensil, dalam kotak ini apa ya? Oh, isinya staples guys, sama ada isi staplesnya juga. Kayaknya isi kotak telakil ini selutan cadangan deh guys, kan? Jadi dalam satu set kita dapat ini semua guys. Lucu banget gambar kelinci warna pink. Celo mau buka pensilnya guys, isinya ada 12 piece. Di atasnya juga ada penghapusnya loh. Pertama, Celo mau bandingin celutan dulu. Tinggal kita masukin aja pensilnya, terus kita tekan. Nanti dia otomatis muter sendiri guys. Wah, tajam. Giliran aku bandingin penghapusnya. Kalau mau nyalain penghapus aku harus ditekan dulu tombolnya guys. Kalau dilepas dia mati. Jadi harus ditahan terus. Penghapus Celo dan tutupnya guys. Kalau yang ini cukup sekali aja ditekan tombolnya dan nggak perlu ditahan kayak punya aku. Ini aku hapus pakai penghapus aku dulu guys. Lanjut kita hapus pakai punya Celo. Gantian, sekarang vakumnya. Kalau vakum punya aksen harus dicetak dulu guys, baru nyala. Wah, beneran kesedot dong. Kalau mau di off cetak lagi. Vakum Celo tinggal diklik aja tombolnya terus dia langsung nyala guys. Kalau udah di off aja. Aku dapat staples sama isiannya loh. Celo juga dapat, lebih gede malah. Tapi kamu pasti nggak punya pembolong kertas kan? Guys, kalian tim Celo atau tim Axel? Komen. Pelajaran kita sudah selesai. Oh iya, kalian bukannya ada persiapan untuk prom night? Iya bu, nanti aku bakal dansa sama Pangeran Snow kayak Cinderella. Ada. Kamu tahu nggak? Aslinya, Cinderella tidak baik hati, seperti yang dikisahkan dalam dongeng. Nah loh, Ada ratusan versi mengenai cerita Cinderella. Tapi yang ditulis Brother Grimm, berjudul Ashem Tale atau Gadis Abu, adalah yang paling mengerikan. Kenapa bu? Sebenarnya, ayah Cinderella tidak meninggal. Tapi bahkan dia tidak membela Cinderella saat ia disiksa ibu dan kakak-kakak tirinya. suami takut istri. Utusan kerajaan pun mengumumkan kalau pangeran akan mengadakan pesta dasu sebanyak 3 kali demi mencari permaisuri. Terus? Lalu sosok ibu peri tidak pernah ada. Melainkan pohon ajaiblah yang membantu Cinderella dengan memberikan 3 buah gaun lengkap beserta sepatunya untuk ia pakai ke istana. Seperti yang kita tahu, Cinderella harus pulang sebelum jam 12 malam. Kalau tidak, sihirnya akan menghilang. Jadi pangeran berusaha keras untuk menangkap Cinderella dengan berbagai cara. Mulai dari memberikan jejak lumpur, sampai meletakkan sebahan aspal. Tapi walaupun Cinderella terjebak, ia mengalahkan 11 sepatunya dan tetap berhasil kabur. Iya. Berbekal sepatu itulah, pangeran mencari keberadaan Cinderella dengan mencocokkan pada seluruh kaki perempuan yang ada di negerinya. Ribet ya. Saat rombongan pangeran sampai ke rumah Cinderella, ternyata ibu tirinya yang licik sudah memerintahkan putri pertamanya untuk memotong jari kakinya, sedangkan putri kedua untuk memotong tumitnya, supaya ukuran kaki mereka bisa pas dan masuk ke dalam sepatu. Cinderella yang melihat kecurangan itu, lalu mengeluarkan pasangan sepatunya yang lain. Pangeran pun sontak mengenali Cinderella, dan memutuskan untuk menjadikan Cinderella sebagai istri. Bagus dong. Tapi tiba-tiba datang sekumpulan merpati yang mematuk mata kedua kakak tirinya hingga mereka buta. Kemudian Cinderella mengajukan syarat pada pangeran untuk menghabisi ibu tirinya di hari pernikahan mereka. Astaga, kok ceritanya jadi gelap banget? Asik, besok gak boleh pakai tas sekolah gini kan? Bawa buku pakai apa ya? Tas kresek aja lah. Ih, tapi takut jebol bah. Kau lihat gak buku kita tebal-tebal berat tangan hidup gini? Iya juga, gak usah dibawa aja bisa nggak sih? Loh Ser, kok kau nggak bawa apa-apa? Mana bukumu? Tuh. Kau dapat dari mana lagi tuh? Yang nggak sehewan-hewannya juga lah, kan itu ada tasnya. Kenapa nggak tasnya aja yang kau bawa? Seribut bah. Enak pakai itu, bisa buat sekalian pulang ke sekolah sama berangkat ke rumah. Oke, kebalik ya rasanya. Hai Besti. Najis. Ya ampun, jahatnya juga bah orang dua nih. Kok kalian bawa sejenis sih? Satu bawa keranjang, satu bawa troli. Mau belanja di mana, Pak, Bu? Ini dapat sedekah bah dari toko Alfabeta sebelah. Oh, kalau ini ibuku nggak sengaja nyolong di supermarket. Ah, gitu. Aku pulang duluan ya, Dor. Uang parkir 50.000. Sejak kapan ada tukang parkir di sekolah kita? Sampai nggak ada rodanya, Bang, kok pengen parkir juga? Snow, aku punya hadiah buat kamu. Ini, kamu hamil. Surprise.
Ya ampun, makasih Tuhan. Makasih Juliet, aku bakal jadi papa. Kamu gak apa-apa sayang. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Snow, aku mau kelapa muda. Oke, bentar aku beliin. Gak mau, aku pengennya kamu yang manjat pohonnya. Lama tinggi kali. Ini bini gua kalau ngidam tuh bisa yang bener dikit gak sih? Mama denger musik bagus buat perkembangan otak. Snow, bayinya nendang. Mana-mana. Iya loh, jagoan papa ini. Aku pulang. Snow, perut aku sakit banget. Kayaknya udah waktunya deh. Apa? Kamu mau melahirkan? Ayo cepat kita ke rumah sakit. Iya bu, tarik nafas pelan-pelan, buang. Semangat Juliet. Sakit Juliet, jangan dijambak. Udah deket, dorong bu, dikit lagi. Selamat ya pak, bu, anaknya laki-laki. Selamat datang di dunia, anakku sayang. Mah, minta duit dong 7 juta. Buat apa? Top up game FF. Gak boleh, kamu itu main melulu. Lihat tuh nilai pelajaran kamu merah semua. Tapi mah, teman-temanku pada isi. Sekali mama bilang enggak ya enggak. Mama jahat, aku nyesel dilahirin sama mama. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Juliet. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami waktu aku masih kelas 6 SD. Pagi itu hujan, dan cuma kelas aku doang yang masuk, soalnya ada air panas. Pas pulang, karena itu hari terakhir kita sekolah, kita main petak umpet rame-rame. Asik nih. Aku naik ke loteng atas. Itu kayak ruangan rapat guru yang udah lama nggak dipakai. Di sana ada meja panjang bersekat, yang kalau mau masuk ke dalam kolongnya harus jongkok gitu. Aku ngumpet di situ, terus aku tarik kursinya supaya nggak kelihatan. Ngerti. Gak berapa lama aku denger ada yang naik. Soalnya tangannya kan dari kayu, jadi bunyi kriet gitu. Habis itu aku lihat dari sela kursi ada yang lewat, walaupun cuma kaki doang sih. Dia pakai kaos kaki rendah sama sepatu warna hitam. Aku tahan nafas supaya nggak ketahuan. Tiba-tiba ada yang teriak, "Weh, yang jaga." Terus aku mikir, oh berarti ini teman aku juga nih, mungkin lagi nyari tempat ngumpet. Jadi aku berani keluar. Ya. Tapi pas aku bangun, aku cari, kok nggak ada siapa-siapa. Apa dia udah ngumpet juga kali ya? Aku nggak ambil pusing sih. Terus aku turun cari tempat lain. Terus selesai main, kita jajan es. Terus kita pulang jalan kaki rame-rame. Tengah jalan aku nanya dong, tadi siapa yang naik ke loteng atas? Siapa? Tapi katanya nggak ada, Ceh. Aku kekeh dong, aku bilang ada kok. Tadi pakai kaos kaki rendah sama sepatu hitam. Terus semua pada refleks lihat ke bawah. Tapi ternyata semuanya pada pakai sendal, Ceh. Aku baru ingat, tadi pagi kan hujan. Jadi semuanya ganti sepatu. Terus yang kamu lihat itu? Kaki siapa? Nggak tahu, Ceh. Aku kesepian. Aku juga mau ikut main dong. Dari sini sampai paragraf selanjutnya itu kelompok 1 sama 2. Waduh, ngantuk Oh iya. Bu, izin ke WC. Iya, silahkan. Oke, Bu, lanjut ya. Jadi di sini kemana lagi ya? Ke kantin dulu deh, lapar, Bah. Bu, beli donat 2. Beli soto nggak ya? Tapi duit gua nggak cukup, Bah. Jalan-jalan aja dulu kali ya. Lewati gunung, turun di lembah, berenang di laut, nyasar di gurun. Kok jauh betul Bah ya aku sampai sini? Wah, panas. Pulang aja kali ya. Loh, kok misi Mbah, ini orang di sekolah pada kemana ya? Ini sekolahnya sudah terbengkalai 100 tahun yang lalu, nak. Konon katanya cerita orang di sini ada satu anak izin ke WC, tapi sampai sekarang nggak pernah balik-balik dan nggak pernah ditemukan. Ini prank ya Mbah? Prank itu apa, nak? Oh iya, kamu siapa ya, nak? Matilah, ini kalau aku jawab aku anaknya ke WC nggak balik-balik 100 tahun, apa gak langsung berhenti aku sini Mbah? Udah liburan nih, kita kemana yuk? Nginep di villa aja, mau nggak? Boleh. Oke, kita cari di internet ya. Ini gimana? Mana? Bagus tuh, murah lagi. Berangkat. Ih, kok macet sih? Mana udah mau gelap lagi. Guys, aku mau muntah. Plastik mana plastik? Akhirnya sampai juga. Capek banget. Aku mau rebahan dulu. Sekringnya nggak turun. Fix mati lampu ini. Gelap-gelap gini, kita bareng aja ya tidurnya. Iya, di lantai 2 aja yang paling gede kamarnya. Aduh, dingin banget sih. Pada udah tidur.
mayam. Yang ini juga mayam. Jangan kesini. Yang ini mayat. Zoe, kamu kenapa? Hah? Tadi ada anak cewek di jendela situ. Hah? Gak ada, lo cuma mimpi buruk kali. Tapi... Udah, coba tidur lagi aja. Aku ngantuk nih, nyetir seharian. Pagi. Laper nih. Kita cari sarapan yuk. Yuk. Ada nasi uduk tuh. Mau berapa bungkus, Dek? 3, Bu. Kalian pasti orang kota kan? Logatnya beda. Iya Bu, kita dari Jakarta. Oh, tinggal di mana? Di villa, Kak. Hah? Kalian tidak takut apa? Kenapa emangnya Bu? Di villa itu pernah ada kejadian. Anak perempuan meninggal. Jatuh dia dari jendela balkon lantai 2. Apa? Jangan-jangan jadi yang semalam itu. Aku tahu, kamu cuma pula-pula kan? Aku nggak tahan. Jangan dilepas Juliet. Kamu tahu kan kalau nggak senyum kita bakal koit dong. Koit dong. Kamu tenang aja Snow, aku akan ingat untuk selalu senyum. Sakit. Lin, kamu nggak senyum? Kode merah. Lin, senyum, Lin. Roslyn. Kamu cantik banget kalau senyum Juliet. Makasih. Apa? Diva, koit dong. Koit dong. Kavian, mereka memantau kita. Ayo senyum, Kak. Kode merah. Gimana caranya aku bisa senyum? Kakak. Juliet. Hah, sayang. Hari ini senyuman kamu kurang lebar ya. Nih. Makasih Snow. Syara, mama kamu udah nggak ada. Juliet, urusan mamaku. Koit dong. Koit dong. Syara, coba pakai ini supaya kamu bisa senyum. Apa gunanya? Aku mau nyusul mama aja. Syara, teman aku cuma sisa kamu. Aku nggak bisa kehilangan kamu juga. Please, ya. Syara. Aku senyum kok. Aku senyum. Peringatan. Peringatan? Tapi kakakku nggak dapat peringatan. Teman-teman aku juga enggak. Pacar kamu pasti sedih kalau kamu nggak nurut. Snow? Dia adalah pencipta protokol senyum. Apa? Juliet, mana senyummu? Jadi ini semua ulah kamu? Ih, Aku cuma mau kamu bahagia. tapi nggak gini caranya. Kamu gak punya siapa-siapa di dunia ini. Cuma aku yang sayang. Selamat tinggal. Aku ngelakuin semua ini buat kamu sayang. Harusnya kamu berterima kasih dong. Kok bisa? Jadi, ayo senyum. Enggak, jangan kesini. Jangan. Sesuai dugaanku, kalau kamu diam senyum gini kan, cantik seperti boneka. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Snow. Malam. Hai Cello. Halo. Silahkan. Kejadian ini gue alamin waktu gue lagi survei rumah yang baru gue beli di kawasan pusat Jakarta. Cello ikut papa soalnya bocan. Berangkatlah kami berdua ke tempat itu. Sampai di sana kita langsung disambut sama agen propertinya. Mantap. Begitu pintu utama terbuka, hawa lembabnya emang terasa banget. Terus Cello bilang, "Papa denger gak?" Dengar apa? Ada dede bayi nangis. Tapi nggak ada suara apa-apa sih, mungkin perasaan dia aja. Oke. Kita telusurilah seluruh sisi rumah, sampai tiba-tiba Cello berhenti di sudut ruangan. Ngapain? Tadi ada tante kakinya berdalam masuk ke dalam loh. Serius? Aku coba buka, tapi nggak bisa. Gua tanya doang ke agennya. Dia bilang kuncinya hilang. Kok? Cello haus, jadi kita beli minum di warung terdekat. Belum sempat gua mesen, penjaga warungnya nanya, "Bapak ya pemilik baru rumah di ujung?" Terus? Dia ngomong sambil bisik-bisik, katanya rumah itu dulu bekas praktek bidan aborsi. Apa? Lo gak lagi bercanda kan Snow? Gua telepon anak buah gua buat datang bantuin dobrak pintu kamar yang terkunci tadi. Dan ternyata di dalam sana masih ada beberapa ranjang pasien, box bayi, serta peralatan medis yang biasanya digunakan untuk proses persalinan. Selamatkan aku dan bayiku.